Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sharing informasi berkenaan dengan kita menyelesaikan soal, kita menyusun laporan keuangan dengan entry ke accurate ya. Pastinya soal saya sudah berikan, tinggal kita entry saja. Nah, seperti biasa, kita masuk ke accurate terlebih dahulu. Dengan memilih database yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ini disesuaikan dengan saudara menyimpan database ya. Oke, sebentar. Oke. Ini adalah database-nya. Kemudian masukkan password. Nah, setelah saudara masukkan username dan password, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada pesanan penjualan ya. Pesanan penjualan dari PT Pembangkit Jawa Bali. Nah, kita perhatikan soalnya, itu sudah ada semua, kita tinggal entry ke sistem. Kita masuk ke aktivitas, menu penjualan, pesanan penjualan. Nah, kita masukkan untuk customer-nya ini adalah Pembangkit Jawa Bali ya. Pembangkit Jawa Bali. Kemudian PO-nya nomor PJB 03. Sales order number-nya itu adalah CJB SO01. Kemudian SO date-nya adalah, ini jangan sampai lupa diganti, yaitu tanggal sales order date-nya adalah tanggal 4 Januari 2018. Ini diterima Januari tanggal 5. Ya. Kemudian ini adalah 2% diskonnya jika bayarnya tanggal 10. Kemudian setelah ini sudah input, pastikan ini sudah benar ya. Kemudian ini masukkan kita barang-barangnya ya. Ada diesel. Kemudian ada PPN-nya. Kemudian ada anti-polishing ring. Ini oke, ada 5. Ada pajaknya juga. Kemudian nozzle 10. Ini ada PPN-nya juga. Nah. Oke, kemudian deskripsinya kita bebas aja ya. Misalkan pesanan penjualan dari PT Pembangkit Jawa Bali. Itu udah dimasukkan. Nah, kalau misalkan saudara tidak muncul PPN-nya, ini kan sudah ada ya. Nah, ini dihilangkan, masukkan. Udah ada PPN-nya. Nah, kalau misalkan saudara tidak ada menu PPN, maka saudara masuk ke daftar. Ya, kemudian pelanggan. Pilih pelanggannya, misalkan Pembangkit Jawa Bali. Nah, ini ada menu alamat, termin, penjualan, kontak, catatan, dan kolom tambahan. Nah, saudara masuk ke penjualan. Nah, ini dimasukkan nanti. Value added text atau PPN saudara dipilih ya. Oke, disimpan. Kalau misalkan di pesanan ini tidak muncul PPN. Gampang kan ya? Kalau saudara input, saudara bisa simpan dan tutup. Oke. Transaksi tanggal 4 Januari sudah. Kita cek hasilnya. Daftar, penjualan, pesanan penjualan. Perbaharui belum, karena ini kita belum ganti tanggalnya nih. Kita tanggal 1 Januari 2018. Oke, juga belum, ininya juga diganti tanggal 5. Nah, baru muncul. Kita klik, nah ini udah selesai. Ya, udah selesai. Kalau kita ingin lihat bentuk cetakannya seperti ini ada PPN 64.900.000, jadi totalnya adalah 713.900.000. Sama seperti di soal. Oke. Tanggal 4 Januari sudah selesai ya. Nah. Oke.
Nah, ingat bahwa untuk memulainya, video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada aktivitas penjualan itu kan kita harus penawaran dulu pesanan. Nah, ini enggak. Saudara apa soalnya langsung input aja pada perintahnya. Jadi saudara tidak perlu bikin penawaran dulu, langsung pesanan penjualan. Ya, gitu. Baik, itu soal yang 4 Januari. Kemudian kita soal yang 5 Januari. Ya, 5 Januari. Mengirimkan pesanan sekaligus tagihan dan penerimaan ke PT pembagi jawab beli atas pesanan penjualan. Nah, kita bikin delivery order. Ya, bikin delivery order atas transaksi yang kita buat barusan. Caranya adalah, nah ini sudah ada. Kita tinggal entry saja. Ya, kita tinggal entry saja. Oke. Aktivitas. Oke, penjualan, pengiriman pesanan. Nah, jadi tadi yang kita buat itu kita masukkan. Kita buat delivery order. Ini sudah ada udah ada instruksinya sebenarnya. Jadi saudara pilih tadi perusahaannya adalah PT Pembangkit Jawa Bali. Oke. Kemudian delivery date-nya adalah tanggal 5 ya. 5 Januari, jangan sampai lupa diganti ya. Kemudian PO-nya nomor, kita isi PO-nya tadi. Nomor PO-nya itu adalah, sebentar, delivery order. CCB DO 01. Nah, kita pilih nih pesanan. Pilih pesanan di sini. Nah, karena ini yang kita buat tadi ya. Oke. 1, 5, dan 10. Diesel, anti-polishing, dan nozzle. Sudah ada. Nah, kalau sudah di input, sudah ditarik datanya. Ini kita nggak perlu input ya. Kita tarik aja dari data sebelumnya. Simpan dan tutup. Kemudian transaksi ketiga tanggal 5 Januari. Mengirimkan tagihan. Nah, kita bikin sales invoice atas transaksi yang tadi. Aktivitas, nah itu sudah ada juga penjualan, faktur penjualan. Sales invoice. Nah, kita pilih nih. Nah, ini di sini ada Pembangkit Jawa Bali. Oke, ini tanggalnya tadi adalah tanggal, sebentar kita cek, 7 Januari ya, 2018. 7 Januari 2018. Kemudian 7 Januari 2018. Oke. Kemudian kita tarik datanya dulu. Nah, ini. Oke. Nah, udah muncul semua. Jadi kita tidak perlu input ya. Kita hanya tarik aja. Kemudian sudah terisi semua. Pilih pengiriman sudah. Oke. Kemudian ini transaksi tanggal, oke, sebentar. Sales invoice tanggal 5 Januari. Oke, sorry. Ini tanggal 5, sorry. Ini keliru, ini tanggal 5. Tanggal 5 Januari. Oke. 713.900. Oke. Kemudian faktur penjualan. Oke, nomor fakturnya adalah invoice date 5 Januari. Oke. Kemudian isikan nomor faktur. CCB FP01. Purchase ordernya sudah, nomor PO-nya.
Kemudian tanggal 5 Januari 2018, oke sudah benar. Oke. 17. Nah, kalau sudah ditarik datanya tadi, kita simpan saja ya. Kita simpan. Nah, nomor FP standarnya adalah ini faktur pajak sebenarnya ya. Kalau sudah saudara entry, yang penting ini adalah sales invoice-nya, kemudian ini tanggalnya, kemudian nominalnya sudah benar, simpan dan tutup. Ya. Itu untuk transaksi yang ketiga ya, sudah. Kemudian bagaimana transaksi yang keempat? Transaksi yang keempat itu adalah pembelian perlengkapan dengan kas di tangan. Nah, oke. Ini pembelian sebentar. Nah, ini. Nah, ini nanti saudara langsung sesuai dengan instruksi yang ada di modul, ya, di soal. Saudara langsung ke menu formulir kas bank. Ini pembayaran atau penerimaan. Nah, kita ini beli ya, berarti pembayaran. Kemudian cash on hand, ininya cash on hand. Kemudian isikan nomor dokumen transaksi. Ini nomor OP001. Tanggalnya adalah 7 Januari. Sebentar, nah ini. Ini 7 Januari 2018. 7 Januari 2018. Kemudian ini adalah memonya pembelian ATK ya, pembelian ATK. Nah, ini pembelian ATK, kemudian kita pilih akun debitnya ya, supplies. Supplies itu persediaan ya, atau persediaan ATK atau perlengkapan ATK. Ini sesuaikan dengan akun standarnya. Nominalnya adalah 1.200.000. Kemudian ini oke. Ini mestinya ada ininya ya. Kita belinya dari mana gitu ya. Oke, ini karena nggak ada. Oh, ini CV Sarjana ada. CV Sarjana. Nah, kalau kita ingin melihat jurnalnya, itu kita klik di sini nih, Mas, Mbak. Sebentar. Nah, oke, sebentar, tidak muncul ya. Oke, pembelian, oke. Ini tanggalnya sebentar, tanggal 7 Januari, oke. Apakah sudah muncul kira-kira? Sebentar. Oke, belum muncul. Pada intinya ini pembayaran, kasnya akan berkurang, perlengkapan kantornya akan bertambah. Oke, ininya nih. Nah, muncul nggak? Oke, belum muncul juga. Nah, yang penting pastikan ini sudah 12 juta sudah masuk pembelian ketika ininya cash. Ya, akun debitnya itu adalah perlengkapan ya. Kalau mau lihat ke layar seperti apa bentuknya. Oke, ini adalah 12 juta untuk pembelian perlengkapan kantor. Simpan dan tutup. Kalau mau lihat hasilnya adalah di daftar kas bank pembayaran. Tanggalnya adalah 7 Januari 2018. Nah, ini sudah ada. Kita lihat apakah bisa muncul. Nah, ini sudah. Ternyata harus disimpan dulu ya. Harus disimpan dulu. Jadi debitnya adalah
perlengkapan kasnya adalah kreditnya adalah kas nilai 12 juta. Itu ya, itu adalah jurnalnya. Oke, sudah ada. Kemudian kita tutup dulu biar tidak bingung. Baru kemudian kita ke transaksi transaksi kelima ya. Transaksi kelima itu menerima pelunasan dari PLN ya, atas transaksi faktur C12 tanggal 18 Desember 17. Transaksi masa lalu berarti ya. Itu 700 juta diterimanya. Nah, kalau tadi ini atas transaksi penjualan ya. Kalau kita terima kas bukan atas transaksi penjualan atau pembelian, itu bisa langsung menggunakan. Jadi gini. Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan ada transaksi pelunasan piutang atau pelunasan hutang, maka yang kita gunakan adalah penjualan atau pembelian. Kalau kas dan bank ini kita terimanya bukan atas transaksi penjualan pembelian, tapi transaksi yang umum ya, yang umum. Kalau kas bank itu transaksi umum selain penjualan pembelian. Kayak tadi pembelian ATK atau pembelian ATK, kemudian pembayaran gaji itu menggunakan menu itu ya. Nah, kita langsung transaksi 5 yaitu pelunasan piutang. Kita langsung ke menu penjualan ya. Penjualan, penerimaan penjualan. Nah, penerimaan penjualan. Ini dari siapa? Ini dari PT PLN. Oke. Hati-hati tanggalnya perlu dicek satu-satu ya. Ini adalah tanggalnya, terima duitnya adalah tanggal 10 ya. Tanggal 10 Januari 2018. Oke. 10 Januari 18 kita terimanya adalah Oke, kita cek satu-satu. Diterima dalam bentuk cek. Cek nomor cash in bank. Oke, cash in bank. Kemudian nomor dan tanggalnya, ceknya nomor tanggalnya adalah 10 Januari juga. 10 Januari 2018. Oke. Kemudian 700 juta ya. Kemudian kita centangi. Ini jangan lupa ya, seperti tadi kalkulator itu diklik dulu. Nah, akan muncul 700 juta. Masuk ke bank. Kita pastikan lagi terimanya dari PLN. Oke, benar ya. Kemudian payment date-nya adalah 1 Januari. 10 Januari. Kemudian ini ditransfer ke bank. Kemudian nilainya adalah 700 juta. Nah, ini tentunya saudara sudah isi waktu itu adalah saldo normal kan ya, saldo normal piutang. Kemudian kita tulis memonya, pelunasan faktur C12 2 tanggal 18 Desember 2017. Kalau sudah, simpan dan tutup. Dah. Kalau kita mau lihat hasilnya seperti biasa, penjualan, kemudian di penerimaan penjualan. Nah, ini sudah ada. Oke, ternyata ada keliru tanggal ya. Mestinya ini 2018. Nah, kita ganti aja. Ya. Januari, 10 Januari 2018. 10 ini diganti juga 10 Januari 2018. Oke, sudah sesuai. Nah, ini 2000. Sebentar.
Sebentar. Oke, sebentar. Ini 10 Januari 2015. Oke. Jadi saudara untuk ngedit jangan dihapus ya, ke situ aja menu. Nah ini kan nggak muncul karena ini kita belum ganti. Nah, 10 Januari 2018. Nah, pelunasan utang. Oke. 700 juta. Ini apa satunya? Kok muncul 2? Oke, beda. Sudah ya. Nah, transaksi 5 sudah selesai. Baru kita ke transaksi 6. Ya. Transaksi 6 ini berkenaan dengan pemesanan spare part ya kepada PT Indonesia Power. Nah, kalau tadi kita penjualan, kalau ini kita pembelian. Nah, kita bahas pada video selanjutnya saja ya, biar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.